Hai teman-teman, kembali lagi di channel Fajar Anugrah. Tempatnya belajar bareng dengan cara yang santai. Nah, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nyantai soal salah satu hal dasar yang wajib teman-teman ketahui jika mau terjun di dunia web development, yaitu teman-teman harus mengetahui apa itu HTML. Tapi sebelum kita langsung membahas HTML, yuk kita sedikit flashback dan bahas dulu apa sih sebenarnya web itu dan bagaimana sih cara kerja sebuah website. Jadi seperti ini teman-teman, setiap kali kita membuka website, misalnya di Google Chrome, Safari, atau Firefox, kita melihat tampilan yang keren, ada gambar, teks, video, dan segala macam. Tapi tahukah teman-teman kalau semua itu nggak muncul begitu saja? Semua itu dibangun dari kode-kode yang sederhana. Dan salah satu yang paling pertama teman-teman harus tahu adalah HTML. Tapi sebelum kita membahas tentang HTML, mari kita bahas lebih dahulu tentang web itu sendiri, biar teman-teman lebih paham kenapa HTML itu penting. Oke, let's go. Apa sih itu web? Web adalah tempat untuk menyimpan dan mengakses sebuah informasi yang ada di komputer yang selalu terhubung ke internet. Jadi selama ada koneksi internet, kita bisa mencari berbagai informasi di web. Nah, web itu sendiri dapat memuat berbagai jenis informasi seperti tulisan, gambar, suara, audio, video, dan jenis lainnya. Pada intinya, hampir semua bentuk informasi bisa ditemukan di website. Lalu, web berjalan menggunakan web server, yaitu aplikasi yang menyimpan data dan menyediakan data. Jadi, semua informasi yang ingin diakses pengguna akan disimpan di server. Saat pengguna meminta informasi melalui browser, server akan mengirimkan data tersebut. Jadi, misalkan teman-teman ingin mengetikkan www.google.com. Browser akan meminta data ke web server Google, lalu server akan mengirimkan data itu kembali untuk ditampilkan di PC komputer pengguna atau ditampilkan di layar. Nah, diagram tersebut menggambarkan bagaimana web itu bekerja dalam proses pengiriman sebuah informasi dari komputer pengguna ke web server melalui internet. Jadi ini adalah perangkat komputer yang digunakan untuk mengakses sebuah informasi. Jadi ketika teman-teman membuka browser seperti Google Chrome, Safari, atau Firefox dan mengetikkan alamat website, komputer teman-teman akan mengirimkan perintah atau request ke internet. Permintaan dari komputer teman-teman akan dikirim melalui internet menuju server yang menyimpan sebuah informasi yang diminta. Sebaliknya, server juga menggunakan internet untuk mengirimkan balasan atau respon ke komputer teman-teman. Jadi web server itu adalah komputer yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi website. Ketika permintaan dari pengguna diterima, web server akan mencari data yang diminta dan mengirimkannya kembali ke pengguna melalui internet. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu HTML. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language yang merupakan struktur dasar dari halaman web. Markup itu kita bisa merubah stylenya bagaimana nantinya dia akan ditampilkan oleh browser. HTML mendeskripsikan isi dan kerangka dari konten halaman web. Selain HTML, terdapat teknologi lain seperti CSS untuk mengatur gaya tampilan halaman website dan JavaScript untuk memberikan interaksi pada halaman web. Menurut Wikipedia, HTML adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Namun, untuk mempermudah pemahaman, kita akan menjelaskan HTML secara analogi. HTML diibaratkan seperti bahan bangunan sebuah rumah. Bayangkan teman-teman ingin membangun sebuah rumah.
Bahan-bahan seperti kayu, bata, dan paku yang digunakan untuk membangun kerangka rumah adalah analogi dari HTML. Ketika teman-teman menuliskan kode HTML untuk membuat sebuah halaman website, kode tersebut mewakili bahan-bahan yang digunakan untuk membangun kerangka halaman web. Setelah kerangka atau struktur selesai dibuat, maka langkah selanjutnya adalah penentuan seperti panjang dan lebar rumahnya. Dalam web itu bisa berupa ukuran elemen. Cat dinding dalam web itu bisa warna background atau warna teks. Oke, selanjutnya tinggi atau lebar pintu seperti ukuran button yang ada di website. Semua ini merupakan tugas dari CSS. Jadi meskipun HTML dan CSS sering digunakan bersama, penting untuk memahami bahwa HTML adalah kerangka dasar, sementara CSS menentukan estetika dan gaya tampilan. Jadi kesimpulan pada pembahasan pada video kali ini, HTML benar-benar berfungsi sebagai bahan utama untuk membangun kerangka sebuah website. Jadi ketika teman-teman menuliskan kode HTML, teman-teman hanya menuliskan kerangka dasar dari sebuah website. Nah, sekarang teman-teman seharusnya sudah punya gambaran lebih jelas tentang apa itu HTML dan fungsi dari HTML itu sendiri. Jangan lupa untuk memahami konsep dasar ini terlebih dahulu. Nanti saat kita masuk ke bagian praktek dan membahas CSS, teman-teman akan melihat bagaimana kedua teknologi ini bekerja sama untuk menciptakan bahasa yang menarik. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai elemen HTML dan tag HTML. Oke, cukup sekian pembahasan video pada kali ini. Oke, cukup sekian pembahasan pada kali ini. Sampai jumpa ke pembahasan selanjutnya.